Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang merkantilis sistem ekonomi liberal praklasik. Pada abad ke-17, merkantilis muncul sebagai salah satu paham dalam dunia ekonomi Eropa. Istilah merkantilis berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Merkantilis merupakan salah satu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya emas atau perak yang disimpan suatu negara. Menurut paham merkantilis, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak. Pemikiran merkantilis sendiri mulai dituangkan dalam bentuk tulisan pada tahun 1613. Adapun tokoh-tokoh pemikiran merkantilis yaitu Thomas More 1571 sampai 1641, seorang saudagar kaya dari Inggris, menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Sir William Petty 1623 sampai 1683, ia menganggap penting arti bekerja atau labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah. David Hume 1711 sampai 1776, seorang filsuf yang menulis buku On the Balance of Trade. Ia memukakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah uang. Kaum merkantilis percaya bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga suatu bangsa hanya bisa berkembang dengan mengorbankan negara lain. Konsekuensinya, mereka menciptakan monopoli yang disahkan oleh pemerintah di dalam negeri dan mendukung kebijakan kolonialisme, mengirimkan agen-agen dan pasukan ke negeri lain yang miskin untuk mengeruk emas dan komoditas berharga lainnya. Menurut sistem merkantilis yang sudah mapan, kekayaan hanya terdiri dari uang yang waktu itu berupa emas dan perak. Tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif dan menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Bagaimana cara mendapatkan uang atau emas lebih banyak? Pertama, negara seperti Spanyol dan Portugal mengirimkan utusan ke daerah-daerah yang jauh untuk mencari tambang emas dan mengambil sebanyak mungkin logam mulia yang bisa mereka dapatkan. Kedua, kaum merkantilis berusaha melakukan perdagangan yang seimbang, yang berarti bahwa simpanan emas dan perak harus selalu tetap, tidak boleh berkurang. Lalu, bagaimana caranya? Perbesar ekspor dan mengurangi impor adalah dua alat utama yang dipakai sistem merkantilis untuk memperkaya negara. Setiap teori sejatinya bebas dari nilai, akan tetapi tidak ada teori yang bebas dari kritik, termasuk merkantilis. David Hume mengkritik kaum merkantilis dalam mengukur kekayaan suatu negara. Ia mengkritik bahwa dengan banyaknya emas di suatu negara, ini akan berdampak pada inflasi, yang dimana negara hanya menyimpan pendapatan atau emas dan minimalisir pengeluaran. Adam Smith mengkritik kaum merkantilis. Ia mengatakan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara tidak seharusnya ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki. Akan tetapi, kemakmuran negara ditentukan berdasarkan pada nilai GDP atau Gross Domestic Product dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri,
pemerintah harus mengurangi campur tangan terhadap perdagangan agar dapat tercipta perdagangan bebas atau free trade